Halo Talavers, kehadiran mobil listrik sebagai kendaraan di masa akan datang yang ramah lingkungan nampaknya kian terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya produsen otomotif ternama yang melirik pasar tersebut. Salah satunya adalah Hyundai, dengan menghadirkan produk terbarunya yaitu Hyundai Ioniq 5 yang sudah siap dalam persaingan pasar mobil dengan tingkat emisi gas buang rendah tersebut. Mobil satu ini nggak hanya didukung dengan fitur canggih loh, soalnya dalam proses pembuatannya sendiri ternyata juga didukung dengan teknologi luar biasa. Sampai-sampai minim sentuhan tangan manusia. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan ulasan mengenai proses pembuatan Hyundai Ioniq 5. Tonton sampai habis ya! Hyundai merupakan salah satu produsen otomotif yang telah ada sejak tahun 1967. Perusahaan asal Korea Selatan ini masih tetap bercokol sebagai produsen kendaraan terbesar di negeri ginseng. Bahkan mampu menembus pasar internasional yang banyak dikuasai oleh produsen asal Jepang. Seiring berjalannya waktu, Hyundai nggak hanya memproduksi kendaraan konvensional berbahan bakar fosil. Di tahun 2021, perusahaan ini sukses merilis kendaraan listrik pertamanya yang diberi nama Ioniq 5 yang didukung dengan fitur inovatif. Dari tahap produksinya sendiri, proses pembuatan bodi mobil menjadi langkah awal, di mana lembaran mentah baja akan dipotong dan kemudian dipres menggunakan mesin khusus menyesuaikan dari bentuk keseluruhan bodi mobil yang akan dibuat. Dalam tahap ini, pengerjaannya sendiri mengandalkan teknologi robotik yang dimiliki oleh Hyundai. Setelah itu, rangkaian bodi mobil yang telah terakit sempurna kemudian akan masuk pada tahap pewarnaan yang sebelumnya harus melewati pencelupan menggunakan cairan anti karat. Jika sudah selesai, robot-robot pintar yang berada di dalam ruang pengecatan akan menyemprotkan cat khusus yang dikabarkan menggunakan bahan dari ekstrak tumbuhan. Wah, sampai penggunaan bahan catnya aja sangat ramah lingkungan ya. Sebelum meninggalkan ruang pengecatan, bodi mobil tak lupa diperiksa oleh para tim ahli dengan sangat teliti, guna memastikan tidak ada bagian yang mengalami kecacatan. Tahap berikutnya yaitu proses perangkaian sistem kelistrikan yang dikerjakan oleh para pekerja. Di ruangan terpisah, proses perakitan keseluruhan rangkaian baterai mobil listrik ini sendiri dan rangkaian mesin juga nggak kalah canggihnya. Soalnya nih Talavers, tak terlihat campur tangan manusia dalam proses penyusunan seluruh bagian komponennya. Canggih banget kan? Setelah semuanya beres, proses penyatuan bagian chassis dengan bodi mobil yang telah terpasang seluruh kelengkapannya pun akan dilakukan. Disusul pemasangan bagian dapur pacunya sendiri. Spesifikasi dari Hyundai Ioniq ini sendiri dibekali dengan dua varian baterai lithium-ion berkapasitas 72,5 kW yang mampu menempuh jarak 423 km dalam kondisi full charge dengan kecepatan maksimum hingga 185 km per jam. Akan tetapi, belum genap setahun setelah perilisannya, pihak Hyundai baru-baru aja nih akan menambah kapasitas daya maksimal yang dimiliki Ioniq 5 menjadi 77,4 kW yang tentu saja mampu membuat kemampuan jelajahnya mencapai 480 km hingga 490 km. Langkah selanjutnya adalah mobil akan dikirimkan ke ruang berbeda untuk pemasangan bagian eksterior dan interior, di mana untuk pengerjaannya sendiri lagi-lagi dikerjakan oleh robot di hampir keseluruhan bagiannya. Tampilan luar mobil yang telah digunakan oleh KBRI di Korea Selatan demi mendukung program transformasi hijau ini begitu sangat menawan. Dengan penggunaan lampu penerangan berteknologi LED di bagian depan dan belakang, yang dipadukan dengan kepadatan tampilan bodi kubusnya yang berbeda dari mobil lainnya. Pada bagian kaki-kakinya dipasang velg gambot berukuran 19 inci. Masuk pada bagian interior, kemewahan nampak terlihat pada keseluruhan bagiannya yang rupanya pada bagian seperti kursi, door trim, lantai, hingga sandaran tangan dibuat menggunakan material daur ulang. Selain itu, dari segi fasilitas, terdapat sarana hiburan LCD 12,3 inci sebagai peranti bawaan yang bisa terhubung dengan perangkat smartphone Android Auto dan Apple CarPlay. Pada bagian atap mobil juga tersedia sunroof yang akan membuat perjalanan kamu semakin berwarna untuk menikmati panorama langit di siang atau di malam hari. Kelebihan lain yang dimiliki oleh mobil listrik satu ini juga terdapat pada peranti opsional Vehicle to Load
yang dimana mobil ini mampu dijadikan sebagai power bank berjalan untuk berbagai perangkat elektronik yang bisa dibawa kemanapun saat berlibur. Ioniq 5 ini juga memiliki solar panel di bagian atapnya yang mampu memanfaatkan sinar matahari untuk pengisian daya listrik ke baterai. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki oleh mobil listrik ini. Kembali masuk ke dalam pabrik nih, jika seluruh komponen mobil telah dirangkai sempurna, tahap selanjutnya sebelum dilepas di pasaran, Ioniq 5 terlebih dahulu harus melewati serangkaian uji coba kelayakan, mulai dari mengukur tingkat aerodinamis mobil itu sendiri hingga tes uji tabrak. Dalam uji tabrak yang dilakukan oleh Euro NCAP pada 27 Oktober 2021, mobil yang dijual mulai dari harga 700 jutaan rupiah hingga tipe tertinggi di harga 800 jutaan rupiah ini mendapat nilai sempurna alias bintang 5. Saat mobil mendapat benturan keras, airbag bekerja dengan sangat cepat untuk meminimalisir resiko cedera penumpang di dalam kabin. Meskipun pada bagian depan mengalami kerusakan lumayan berat. Tingkat keselamatan untuk penumpang di bagian belakang juga minim resiko, di mana saat mobil mendapat hantaman dari sisi samping, keseluruhan airbag mampu mengembang sempurna. Lantas, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Usut punya usut, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia sendiri di tahun 2022 mendatang rencananya akan merakit Ioniq 5 loh di tanah air. Meski begitu, perusahaan bersangkutan masih belum banyak memberikan keterangan lebih lanjut nih. Ya, semoga aja bisa mengaspal di Indonesia ya, Auto Lovers.